Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah Majlis Kajian Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali dapat sama-sama hadir dan duduk di majlis ilmu dengan harapan agar Allah turunkan limpahan rahmat, karunia, keberkahan, taufik dan inayah dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mal lam yuhassil lahu al-ghina kathiruhu, kadzalika man lam yantafi' biqalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bikathirihi ab'ad. Barang siapa yang tidak bisa mencegah kefakiran darinya bila mana mempunyai sedikit harta, maka tidak akan mendapatkan kekayaan bila mana mempunyai banyak harta. Begitu pula begitu pula orang yang tidak mengambil manfaat dengan ilmu yang sedikit, maka orang itu sangat jauh untuk mengambil manfaat dengan ilmu yang banyak. Ilmu yang sedikit aja dia nggak bisa mengambil manfaatnya, apalagi ilmu yang banyak. Nah, yang pertama adalah tentang harta, yang kedua tentang ilmu. Harta ini berada di sekitar kita, dan setiap manusia cinta sama harta. Tidak ada orang yang tidak cinta sama harta. Orang yang cinta dengan gemerlapnya dunia, terus dia menyenangi kehidupan dunia yang serba mewah, hingga akhirnya dia mulai berambisi untuk mendapatkan dunia tersebut dan mengerahkan segala macam bentuk kemampuannya, kebisaannya untuk menjadi orang yang sukses dan kaya. Ya. Kecintaannya dia kepada dunia kemudian membuat dia bekerja keras untuk menggapai dunia tersebut. Bahkan kadang-kadang ada manusia tidak peduli bagaimana cara dia mendapatkan harta tersebut, yang penting dia bisa mendapatkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam sebuah riwayat hadis, riwayat Imam Baihaqi, Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia itu merupakan pangkal dari segala macam bentuk kesalahan. Cinta kepada dunia sumber dari segala macam bentuk malapetaka. Karena mereka yang cinta sama dunia akan mendatangkan berbagai macam jenis cobaan, fitnah, gangguan. Itu yang biasa terjadi. Kita boleh punya harta yang melimpah, tidak dilarang. Kaum muslimin harus punya harta yang melimpah, tetapi dibolehkan tersebut dengan syarat dipakainya harta tersebut semata-mata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muzakarah, beliau menjelaskan bahwasanya dunia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Ad-dunya salasatu tabaqat. Ya. Dunia ini ada 3 tingkatan kata beliau. Yang pertama, fadunya fiha sawab, dunia yang di dalamnya terdapat pahala. Yang kedua, wa ukhra fiha al-hisab, dunia yang di dalamnya terdapat hisabnya. Dan yang ketiga,
dunia yang di dalamnya ada azab, fihal azab, ya, ada siksa, ada dosa di dalamnya. Nah, memiliki harta ini ada kalanya bisa mendatangkan pahala, bisa menjadi perantara untuk mencapai kebaikan kehidupan di akhirat, asalkan harta tersebut digunakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntun dalam Al-Qur'an dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang dia dapat tersebut dia pakai untuk investasi akhiratnya. Harta tersebut dijemput dengan cara-cara yang benar-benar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dunia yang bernilai sawab, ada nilai pahalanya. Yang kedua, ada hisab. Harta tentu akan memberatkan bagi mereka yang tidak menggunakan sebaik-baiknya. Akan menjadi catatan amal yang begitu banyak, yang bakal ditanya tentang dari mana dia mendapatkannya, terus bagaimana dia mengeluarkannya. Apalagi orang yang mencari harta tersebut berenang pada arena syubhat, ya, perkara yang belum jelas itu halal apa haram. Suka ada orang yang bilang mencari yang halal saja, mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu ucapan-ucapan syaitan yang akhirnya membuat manusia menghalalkan segala macam bentuk cara. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi menjelaskan betapa harta ini berat hisabnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kata Nabi, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata, orang-orang fakir dari kalangan hamba-hamba Allah yang beriman, mereka semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala qabla al-aghniya, sebelum orang-orang kaya. Orang-orang kaya belum masuk, orang-orang fakir masuk lebih dahulu. Binisfi yaumin khamsimi'ati amin. Ya, mereka masuk lebih dahulu setengah hari lebih dulu, hitungan akhirat. Setengah hari hitungan akhirat, kata Rasul, adalah 500 tahun. Jadi yang fakir-fakir sudah 500 tahun masuk di surga, baru yang kaya datang. Kenapa? Karena yang fakir hisapnya nggak banyak. Mau ditanya rumah, rumahnya ukurannya nggak besar, 10 kali 10, 10 kali 15. Karena nggak besar, perabotannya nggak banyak, kamarnya nggak banyak, yang ngurus rumah nggak ada, dia ngurus aja sendiri itu rumahnya. Pertanyaannya nggak banyak. Kalau rumahnya besar, tanahnya 2000 meter, bangunan yang dia bangun, ada orang tanahnya besar tuh, bangun rumahnya aja 4 tahun kagak selesai. Itu dari dia bangun saja hisapnya udah banyak tuh. Ya, ditanya tuh alat-alat yang dia beli buat bangun dari mana, materialnya dari mana, terus bagaimana dia memperlakukan tukang-tukang yang bangun itu, bayarnya tepat waktu atau enggak, sesuai dengan keringat mereka atau tidak. Masih awal bangun ditanya macam-macam. Udah jadi, rumahnya gede, tanahnya 2000 meter, bangunannya 500 kali 500. Wah, bangunannya gede, bangunannya. Ya. Apa bangunannya? 50 kali 50. Bangunannya 50 kali 50. Tanahnya 1000. Tinggi bangunannya. Ditanya lagi nanti, udah jadi bangunannya, isinya apa aja, dapatnya dari mana.
Yang rumahnya tanah 10 kali 10, 10 kali 15, mobil cuma satu. Mobilnya banyak, ditanya dari mana. Terus yang kerja di rumahnya ditanya, bagaimana engkau merawat yang kerja di rumahmu itu, bagaimana sistem penggajiannya. Tanya, lama 500 tahun. Ya. Ya. Harta ini tentu bisa menjerumuskan penghuninya masuk ke neraka dan juga bisa menghantarkan penghuninya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bekerja untuk mencukupi hidupnya kemudian dengan niat dan tujuannya yang bermacam-macam tersebut, ya, maka tentu niatnya semuanya bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang niatnya untuk memenuhi syahwatnya, harta dicari harta yang sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk memenuhi syahwatnya, untuk senang-senang, ya. Kemudian untuk jalan-jalan, untuk memuaskan nafsunya. Ada yang berniat untuk menyombongkan dirinya, untuk pamer terhadap orang lain dari penghasilan yang dia dapatkan, ya, untuk ditunjukkan handphonenya yang bagus, yang update, untuk menunjukkan mobil-mobil mewah yang dia miliki. Ya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis mengingatkan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini, kata Rasul, ya, untuk 4 jenis manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Yang pertama, ada jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya malan wa ilman, hartanya yang banyak, ilmunya banyak, fahuwa yattaqi fihi rabbah, dan kemudian dengan hartanya, dengan ilmunya itu dia pakai untuk merintis jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimahu, dia pakai juga untuk merajut hubungan silaturahim yang baik dengan kerabatnya, dengan saudaranya, dengan tetangganya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tahu berdasarkan ilmu yang dia miliki, kemudian harta yang dia dapatkan itu, dia tahu itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Fahadza bi afdalil manazil, kata Nabi. Ini yang pertama, ini adalah orang yang memiliki tingkatan yang paling utama, afdal. Yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua, ada hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu, tetapi dia punya harta. Ilmunya ada, tapi hartanya nggak banyak, ya. Kemudian fahuwa sadiqun niyyah yaqul, kemudian orang ini dengan ilmu dia yang bagus itu, kemudian dengan niat dia yang jujur, niat dia yang benar, yang bagus, dia mengucapkan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Seandainya suatu saat nanti saya punya harta yang melimpah, maka saya akan beramal seperti amalnya si fulan. Si fulan yang mana tadi? Si fulan yang tipe manusia yang pertama, yang dikatakan sama Nabi afdal manazil, ya, tingkatan yang paling utama itu. Seandainya saya punya uang, kata orang yang berilmu ini, dia berilmu tapi nggak punya duit. Seandainya saya punya duit, mudah-mudahan nanti kalau ada duitnya saya kayak Pak Haji itu tuh, Masya Allah, hartanya banyak, tiap kali ada yang minta untuk donasi dia segera ikutan. Tidak pernah ada acara permohonan donasi yang dia tidak ikut terlibat. Pingin banget kayak dia gitu. Ya, harta belum ada nih, tapi niatnya betul-betul tulus. Apa kata Rasul? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang ini dengan niatnya itu
pahala dia sama pahala orang yang sudah mengamalkan itu, Pak Haji itu tadi yang dia ingin jadi seperti Pak Haji itu. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Kenapa? Karena dia sudah punya niat yang baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Nah, yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Kebalikannya nih yang ketiga. Kebalikan dari yang kedua. Hamba Allah yang Allah berikan dia harta yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan dia ilmu. Dia nggak cari, nggak berilmu dia akhirnya, tapi hartanya banyak. Punya harta tapi tidak punya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Gimana dia nggak punya ilmu? Maka dia mengelola hartanya itu dengan tanpa ilmu. Semaunya dia. La yattaqi fihi rabbah. Tidak ada nilai takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kalau mau tahu ini orang punya harta tapi nggak punya ilmu. Lihat itu orang kaya raya kayak apapun, tapi kalau dia tidak punya nilai takwa kepada Allah, itu tipe manusia. Hanya punya harta tapi tidak punya ilmu. Harta melimpah tapi zalim. Nah, itu orang punya harta tapi tidak punya ilmu. Harta melimpah tapi bakhil. Itu orang yang memang hanya punya harta tapi tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya harta, punya ilmu, hartanya melimpah, dermawan dia. Ada orang nggak kaya, berapa tahun kemudian tiba-tiba kaya, langsung jadi jaim. Gaya bicaranya beda, jalannya beda, pergaulannya langsung berganti. Sebelum kaya nongkrong sama orang-orang di sekitar rumahnya, suka duduk, suka cerita sampai malam. Pas sudah kaya, rumahnya dia rombak, pagarnya tinggi, ada penjaganya, udah nggak pernah tegur sapa sama orang-orang yang biasa jalan bersama dia. Itu kaya tidak punya ilmu. Wala yasilu fihi rahimahu. Ada orang tuh sudah kaya itu langsung dia membatasi. Coba lihat ada. Giliran dia belum dipilih, waduh, rela-rela tuh datang tuh sampai ke ganggang, sampai ke pelosok-pelosok, sampai di tempat-tempat yang belum banyak orang mampu sampai dan dijelajahi sama dia. Setelah sudah selesai dapat posisi, tengok nanti datang lagi enggak, dengar keluhan tidak. Kalau sekarang mereka bilang kami siap mendengar keluhan, siap mendengar aspirasi, simak dengan sesama. Tiap tempat yang datangi simak dengan sesama. Bahkan kalau semuanya ada yang minta bantuan, disupport sesegera mungkin. Kenapa? Ada kebutuhan. Setelah dia sampai pada titik kebutuhannya, hanya sedikit itu yang mau kembali ke tempat yang pernah dia kunjungi untuk menunaikan janji-janji yang pernah dia sampaikan. Ini ada orang setelah dia berharta, wala yasilu fihi rahimahu. Hubungannya menjadi berjarak dengan tetangganya, dengan orang-orang di sekitarnya. Dulu orang bisa telepon dia langsung, direct dia. Sekarang nggak bisa. Telepon ke dia udah bukan dia lagi yang pegang tuh handphone. Kalau dia sudah duduk di posisi yang mulia, ketika ada orang duduk sama dia, tanya nomor handphone, tukeran nomor handphone dong, silahkan. Dia kasih nomornya, tapi bukan nomor dia, itu nomor ajudannya. Wala yasilu fihi rahimahu, wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Orang ini karena tidak ada ilmu, wala ya'lamu lillahi fihi haqqan,
nggak tahu tuh hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, nggak ngerti. Ya, dia tidak paham bahwasanya dengan harta yang dia punya yang melimpah itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan. Ya. Kata Nabi, fahadza bi akhbasil manazil. Nah, ini orang adalah orang yang paling buruk tingkatannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Ada hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia anugerah harta dan ilmu. Harta enggak ada, ilmu enggak ada. Ya. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, fahuwa yaqul. Nah, hari-hari dia ngomongnya gini. Ya. Lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin. Duh, seandainya saya punya harta yang melimpah, saya akan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan sama si fulan itu. Si fulan yang mana? Si fulan yang nomor 3 tadi. Punya harta, tidak punya ilmu. Jadi orang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu itu, angan-angannya dia tuh pasti angan-angan untuk ikut seperti yang nomor 3. Tidak mungkin angan-angannya ikut sama yang punya nomor 1 itu tadi. Ya. Banyak manusia, ada manusia yang kayak begini, ada. Harta nggak ada, ilmu nggak ada, angan-angannya enak tuh, kaya banget tuh, bisa buat apa aja, bisa kemana aja, bisa jalan-jalan, bisa ini itu, duit. Memang kalau duit udah bicara tuh selesai semuanya. Jadi orang yang dalam pikirannya itu, angan-angannya itu apa? Kalau punya duit beres semuanya. Ya. Apa kata Rasul? Fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawaun. Orang nih yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu, kalau dia punya niat sama seperti orang, pinginnya tuh seperti orang yang nomor 3 tadi, kata Nabi, orang ini berdasarkan niatnya itu dosanya sama. Dosanya sama. Bayangin, belum punya duit, apes banget kan? Kalau yang satu ada duitnya, dia sempat nikmatin di dunia. Ini tidak punya duit dan tidak sempat nikmatin. Terus punya niat kalau punya duit, ternyata kagak punya duit terus. Dosanya sama seperti orang kaya yang punya duit tapi tidak punya ilmu itu. Makanya hati-hati. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Jadi manusia ini, sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Yang tidak mungkin kita tidak butuh orang lain. Makhluk yang senantiasa berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Maka manusia yang buruk itu adalah manusia yang egois, yang merasa bahwasanya dengan apa yang dia miliki dia bisa melakukan apa saja. Ya. Orang yang seperti itu sebenarnya dia sedang menjauhkan dirinya dari kodratnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia telah menyimpang daripada dasar syariat Islam, yaitu yang mengajarkan manusia untuk berhubungan kemasyarakatan. Ya. Ada ungkapan dari salah seorang ulama Mesir, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Umar Hashim. Beliau mengatakan bahwasanya termasuk kesalahan, ya, dalam berpikir sebagian manusia yang menyatakan bahwasanya orang lain butuh sama dirinya, dia tidak butuh sama orang lain. Sedangkan kata beliau, kodrat manusia itu berdasarkan al-akhzu wal ata. Ini kodrat manusia, al-akhzu wal ata. Ya. Yaitu mengambil dan memberi.
Bahasa kerennya anak-anak muda sekarang take and give, ya. Itu konsep Islam itu take and give itu, ya. Al-akhzu wal ata, mengambil dan memberi. Dan ajaran Islam itu ada mengambil dan ada yang memberi. Itu ajaran agar manusia tidak bersikap egois. Hari ini kita mengambil sesuatu dari teman kita, esok hari teman kita mengambil sesuatu dari kita. Hari ini kita menjadi orang yang memberi, esok hari kita bisa menjadi orang yang mengambil. Manusia itu begitu. Maka jika manusia memahami tentang konsep ini, al-akhzu wal ata, kata ulama ini tadi, maka pasti akan berlangsung kehidupan yang harmoni. Nggak ada selisih itu. Perselisihan itu gampang selesai diredam. Tidak akan ada banyak letupan-letupan keributan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Hatta dalam dunia politik saja. Rakyat butuh kepada pemimpin, pemimpin butuh kepada rakyat, sama-sama. Yang mau memimpin, dia butuh suara rakyat untuk mendukungnya, mayoritas suara rakyat untuk mendukungnya. Dia butuh itu. Kemudian karena dia butuh, dia mengambil, dan rakyat memberikan suaranya. Ya. Setelah dia memimpin, rakyat datang kepadanya untuk mengambil apa? Mengambil haknya. Tadinya sebelum dia memimpin, dia mengambil suara. Setelah dia memimpin, rakyat datang untuk mengambil apa? Mengambil haknya, dan dia berkewajiban memberikan, menjadi pemberi. Dulunya dia mengambil, sekarang dia memberikan hak-hak rakyatnya. Harmoni nggak? Harmoni. Ya. Semua di perusahaan, yang punya perusahaan, ya, dia butuh tenaga karyawan-karyawannya. Terus karyawan-karyawannya itu memberikan apa yang dia butuhkan, berbentuk tenaga mereka. Setelah diproduksi dan dijual, berikutnya apa? Karyawan butuh upah. Dan terbalik sekarang, dia harus memberikan. Tadinya dia ambil kan, dia ambil tenaganya. Setelah sudah selesai diproduksi barang-barangnya dan dijual, dia dapat hasilnya, dia berkewajiban memberikan haknya karyawan itu. Kenapa? Karyawan butuh haknya berbentuk gaji, dan dia memberi. Sama, semua begitu. Ya. Jadi hubungan inilah yang akhirnya menjadikan alam ini jadi harmoni, indah. Ya. Maka beliau Syekhul Azhar ini, ya, beliau jelaskan hal tersebut setelah beliau menyampaikan hadis tadi tentang 4 tipe manusia itu. Ya. Jadi bisa dilihat tipe yang mana ini yang lagi banyak, tipe yang mana yang lagi banyak. Pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam beberapa ayat penting tentang bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengorbankan apa yang dia miliki semacam-macam untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berorientasi hidupnya itu materi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 206, ayat 207, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Ada di antara manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengorbankan dirinya karena orang tersebut semata-mata ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Jadi ada tuh manusia yang begitu, ya, mengorbankan dirinya untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan firman Allah yang lain, Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin itu diri dan hati mereka, dan Allah akan berikan surga kepada mereka. Orang mukmin sejati gitu. Ya, jual belinya dia sama Allah apa? Dirinya sama harta dikasih semuanya. Allah kasih ke mereka rewardnya bentuk apa? Penghargaan dari Allah. Bi anna lahumul jannah, kata Allah. Kasih surga. Lucunya zaman sekarang, ketika disuruh untuk transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kasihnya sama Allah, dirinya sama hartanya, dia tahan, nggak mau dia. Tapi ngasih sama yang dia idolakan, yang nanti bakal tinggalkan dia juga bisa saja, rela tuh. Banyak kan kayak begitu, konyol-konyol, bela mati-matian semua di. Bahkan dia buat sesuatu untuk orang yang dia idolakan nggak tahu. Pernah kan? Ada yang sudah, kan pernah tuh sempat sampai ada yang kecewa tuh. Dia bela-belain orang tersebut, diangkat-angkat, dipuja-puja. Terus beberapa saat kemudian orang tersebut diwawancara, Anda bukannya sekarang lagi didukung sama si Anu itu, kelompoknya mana ya? Saya nggak kenal kata dia. Padahal orang ini sudah habis-habisan, nggak kenal. Kalau Allah, masa Allah kagak kenal kita? Kenal banget. Ya. Jangan terlalu berkorban banyak buat manusia. Nanti Allah jadikan kita kecewa. Tapi berkorban banyaklah hanya semata-mata untuk Allah. Kalaupun kita harus berkorban untuk manusia, berkorbannya semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah, bukan karena dia. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang ini, orang-orang mukmin kalau berperang fi sabilillah, di jalan Allah, berperangnya karena Allah. Sekarang banyak orang berperang bukan karena Allah. Berperang demi idolanya, bahkan demi nama baik idolanya dia maki-maki orang. Siapa itu yang dia bela? Yang dia bela siapa? Orang yang dia bela punya nomor telepon aja enggak? Ketemu belum pernah, tapi bela mati-matian. Ya, sampai dikultuskan. Ya, disucikan. Orang mukmin ya fi sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtuluna wa yuqtaluna. Dan ketika mereka bertempur antara dua, mereka membunuh atau mereka terbunuh. Ya, orang kalau berangkat ke medan perang kan dua kemungkinan, ya kan? Istilahnya pergi, pulangnya itu pakai sepatu atau nggak pakai sepatu. Tahu pulang nggak pakai sepatu? Udah digotong dia, udah lepas sepatu. Antara dua itu. Ya. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka surga yang mulia itu adalah janji yang benar, janji yang pasti, dan janji tersebut sudah termaktub dalam Taurat, Injil, Quran. Ya. Wa man aufa bi ahdihi, maka siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang menepati janjinya, ya. Ya. Siapa yang dapat menepati janji ini? Allah katakan, wa man aufa bi ahdihi minallah. Bentuk pertanyaan. Kata Allah, siapa yang dapat menepati janji? Hanya Allah. Hanya Allah.
Dan hamba-hamba Allah yang mampu menepati janji itu adalah hamba-hamba Allah yang saat dia berjanji dia ingat Allah. Atau hamba-hamba Allah tersebut ketika dia mengangkat janji, dia tahu betul janji yang dia ucapkan itu beberapa butir itu dia tahu betul dicatat dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika janji itu sudah dia ucapkan, dia menjalankannya bukan semata-mata demi orang-orang yang sedang dia janjikan. Dia menjalankannya itu semata-mata karena dia tahu betul setiap janji yang dia ucapkan tersebut tercatat dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bakal ditagih nanti di yaumil akhir. Ya. Orang-orang yang mengingkari janjinya di dunia, kemudian banyak mengecewakan orang-orang yang pernah dia janjikan. Bisa saja dia nyaman-nyaman saja hidup di dunia, tapi belum lepas itu. Jangan merasa janjinya sudah tidak bakal ditagih. Mungkin orang-orang lemah itu tak mampu lagi menagih janji tersebut, atau sudah kelelahan untuk menagih janji, capek sudah. Tapi yakinlah nanti ada Sang Maha Penagih Janji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mewakili hamba-hambanya. Kau bukankah pernah berjanji kepada si fulan, si fulan, si fulan? Allah sebut semuanya. Lu mana? Kenapa engkau tidak tunaikan? Apa sebabnya? Mengapa engkau tidak tunaikan? Engkau tahu kenapa mengapa janji itu berat, tidak mudah? Kenapa engkau sampai berjanji? Tanya terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegur dengan keras orang yang lebih mementingkan keluarganya, kerabatnya, sanak pemiliknya, harta bendanya, ya, daripada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 24 itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ada 8 itu pernak-pernik duniawi. Allah bilang sama Nabi, katakan sama mereka, jangan sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Mulai dari orang tua, anak, saudara, pasangan hidup, kelompok atau golongan, harta, bisnis, usaha, tempat-tempat tinggal. Allah sebut itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Jangan sampai lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang teguran dari Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita, ya. Kekayaan, umur, popularitas itu seperti minum air laut. Asin nggak air laut? Asin. Kalau minum, haus nggak? Tambah haus nggak? Kekayaan, umur, popularitas, jabatan, posisi seperti minum air laut. Makanya ada orang ketika dia sudah ada pada posisi tertentu, pingin turun nggak? Air laut masih pingin terus, pingin terus, ya. Maka hamba Allah
yang sedang menikmati popularitas, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat Allah, dia tidak seperti orang yang minum air laut tersebut. Ya. Kekayaan yang sejati itu bukan diukur dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati itu ketika hati kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Itu kekayaan sejati. Kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Orang yang mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala cara, bahkan menabrak apa yang menjadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta, gemerlapnya dunia belum tentu membuat orang itu puas dan bahagia. Ya. Faktanya tidak sedikit orang yang ibaratnya sudah memiliki satu gunung emas hartanya, dia masih berusaha untuk mencari gunung-gunung berikutnya. Pada satu gunung yang dia miliki itu belum habis dia nikmati. Ya. Tapi sebaliknya ada orang yang setiap hari apa yang dia kerjakan, apa yang dia dapat itu dia bawa pulang. Tiap hari itu yang dia bawa pulang, dapat memenuhi kebutuhannya, menyenangkan hidupnya. Ya. Ada orang punya banyak, habis di pertengahan bulan. Ada orang punyanya secukupnya, tapi sampai akhir bulan masih ada sisanya. Syukur itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.